Geger, Fadel Bajideh, mantan kekasih Laura Bezani, akhirnya Jumat 14 Februari 2025 resmi ditahan. Hal itu pun diungkapkan oleh pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan saat merilis Fadel di hadapan publik kemarin, lengkap mengenakan kostum tahanan berwarna orange. Muncul di hadapan awak media, Fadel pun terlihat tenang dan beberapa kali tersenyum tipis. Namun, ia enggan untuk bicara sepatah kata pun. Padahal, pihak Humas dan perwakilan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan tuduhan dugaan persetubuhan, pencabulan anak di bawah umur, hingga tindakan aborsi. Juga dijelaskan dasar relasi Fadel dan juga Loli, kronologi kejadian, TKP, dan juga dugaan terjadinya hubungan badan keduanya, hingga ancaman hukuman penjara atas Fadel. Lantas, seperti apa tanggapan Nikita Mirzani atas penetapan ditahannya Fadel? Benarkah Nikita pun masih akan membuat laporan polisi tambahan atas Fadel Bajideh? Lalu seperti apa langkah kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution? Benarkah Rasman pun juga menuduh Loli ikut bertanggung jawab atas ditahannya Fadel dan diduga telah melakukan tindak pidana serta patut diproses hukum? Langkah hukum apa yang akan dilakukan keluarga Fadel melalui Rasman ke depan? Seperti apa pula tanggapan keluarga Fadel atas ditahannya Fadel Bajideh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fadel Bajideh 2 hari lalu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan kemarin, Fadel pun akhirnya dirilis di hadapan publik dan resmi ditahan dalam kasus yang dilaporkan oleh Ibunda Laura, Nikita Mirzani. Menurut keterangan Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Nurmadewi di hadapan awak media, Fadel menjadi tersangka dan ditahan terkait tuduhan tindakan pidana persetubuhan, pencabulan, dan juga aborsi atas Laura Mezani Mawardi dengan kejadian sejak bulan Januari 2024 yang berlangsung di 2 TKP, yaitu apartemen Lexington dan juga apartemen Parkview Bintaro. Saat digiring ke ruang rilis, Fadel yang mengenakan baju orange tahanan terlihat tenang. Dan ketika masker wajahnya dibuka, ia pun beberapa kali terlihat tersenyum tipis. Sesuai aturan undang-undang, Fadel pun ditahan selama 20 hari ke depan dan masih bisa diperpanjang jika berkas perkaranya belum lengkap atau P21. Fadel, lepas dong maskernya. Fadel, gimana perasaannya Fadel? Joget dulu dong dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita lihat bersama ya, kita status alih tersangka ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan ya, Surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Ya, untuk sementara ini kita sudah menetapkan surat penahanan ya, sudah diterbitkan 20 hari ke depan.
penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka via AB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka via AB. Kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP. Apartemen Lexington, oke? Ya, TKP. Kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro, Parkview yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi juga mengungkapkan bahwa Fadel diduga sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Loli. Dan hubungan tersebut sebagaimana diungkapkan AKP Citra selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan dilakukan dengan modus operandi relasi, kuasa, dan tipu daya. Menurutnya, pihak penyidik sudah mengantongi alat bukti termasuk hasil pemeriksaan visum, keterangan saksi dan juga saksi ahli, juga handphone milik saksi, dan penyitaan sejumlah alat bukti dari tersangka. Tak hanya itu, kronologis kejadian berdasarkan keterangan korban dan para saksi pun dibeberkan. Sementara, di dalam rilis kemarin, Fadel beberapa kali terlihat tersenyum, namun ia enggan untuk berbicara di hadapan polisi dan awak media. Polisi pun juga menunjukkan alat bukti kepada awak media. Fadel pun dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76D, Yunto pasal 81 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Untuk itu yang jelas sudah beberapa kali itu diduga dilakukan oleh VA. Untuk sementara ini masih kita semua kumpulkan, jelas untuk mengumpulkan semua barang bukti dan keterangan itu untuk melengkapi berkas yang ada. Mungkin kita bisa tanya ke Fadel. Cukup ya. Ancaman paling singkat 5 tahun, paling tinggi 15 tahun. Pasalnya 76D, Junto 81 ayat 1. Di sisi lain, Ibunda Lora Mezani yaitu Nikita Mirzani pun menilai bahwa Fadel sudah seharusnya menjadi tersangka karena sudah jelas semuanya. Selain penyidik sudah mengantongi alat bukti, keterangan dari para saksi, bahkan menurutnya saksi dari pihaknya ada sekitar 14 orang serta memberi kesaksian sejujur-jujurnya. Menurut Nikita, penahanan Fadel selama 20 hari itu pun sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nikita pun juga mengungkap setelah Fadel menjadi tersangka, masih akan ada laporan tambahan untuk Fadel berdasarkan pengakuan lain dari Loli yang pernah diutarakan kepada Bibi dan juga pamannya. Pasalnya, menurut Nikita Mirzani, ada pula dugaan bahwa Loli pun mendapatkan tindakan kekerasan dari Fadel. Mendengar pengakuan tersebut, Nikita pun nyaris menangis dan seakan tidak terima jika putrinya diperlakukan demikian oleh seorang pria lantaran putrinya masih di bawah umur. Bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang. Ya kan, dan semuanya memang
memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan, diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain. 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya. Jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya. Dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Menurut Nikita Mirzani, setelah ia mendengarkan cerita dari putrinya, hatinya pun perih. Apalagi ketika Loli mengaku untuk makan saja harus menunggu transferan dari keluarga Fadel Bajideh. Serta semua penghasilan Loli dari endorse masuk ke rekening kakak Fadel yang bernama Martin. Menurut Nikita Mirzani, setelah dirinya mendengar kesaksian dari putrinya sebagai seorang ibu yang melahirkan dan membesarkannya, ia pun tidak pernah melakukan hal itu kepada putrinya, seperti yang dilakukan oleh keluarga Fadel terhadap Laura. Hati Nikita pun sedih ketika Laura juga mengungkapkan bahwa ia pun sampai minum air keran serta makan makanan sisa kemarin. Karena itu, Nikita pun percayakan kasus ini pada proses hukum dan akan mengawalnya sampai di pengadilan hingga Fadel divonis hukuman penjara. Hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai itu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu. Laura itu pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Gua nggak terlalu hafal soal pasal, tapi apapun itu ya nanti lihat aja lah, gue kan nggak tahu berapa tahunnya. Itu kan nanti di pengadilan ya, bukan kepolisian. Dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Pasca ditetapkan tersangka, Fadel Bajideh resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel? Benarkah pihak Fadel akan menempuh langkah hukum lain? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Fadel Bajideh kini sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan.
Tanpa bicara sepatah kata pun, Fadel pun terlihat hanya tersenyum. Sementara itu, menurut Rasman Nasution, kuasa hukumnya, Fadel sebelum dibawa ke ruang tahanan dan usai kemarin dirilis oleh pihak kepolisian, Fadel pun mengaku siap bersumpah dan juga bersaksi di muka umum bahwa ia tidak pernah melakukan persetubuhan dan juga aborsi atas Laura sebagaimana yang selama ini dituduhkan kepadanya. Menurut Rasman, ditemukan sebuah fakta baru bahwa adanya dugaan pidana yang juga dilakukan Loli. Pasalnya, berdasarkan pengakuan Loli pada waktu itu kepada dirinya dan juga istrinya, sebagaimana ada dalam rekaman yang kini dikantongi Rasman, Loli pun tidak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Bahkan, Loli menceritakan saat ia berada di Inggris, ia pun sudah memiliki pacar. Tidak hanya itu, Loli pun sempat mengaku kepada Rasman siapa pria yang sudah merenggut kegadisannya. Rasman pun juga mengaku hal itu pun tidaklah logis bila janin dalam kandungan Loli ketika itu adalah milik Fadel. Karena saat Loli diduga melakukan aborsi, kondisi perutnya pun sudah membuncit. Padahal saat itu, Loli baru bertemu Fadel 1 bulan lebih. Selain Rasman meminta Loli untuk jujur dalam membuat keterangan, ia pun juga meminta kepada Loli untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri yang diduga melakukan aborsi. Dan menurut Rasman, jika perbuatan itu dilakukannya secara sadar, maka ia pun juga harus dipidana. Sebelum beliau diantar ke ruang tahanan, saya dipeluknya erat. Yang terkesan dari dia peluk, saya bilang, Fadel, kamu yang kuat, siap Om. Tolong bantu saya Om, saya siap bersumpah atas nama apapun dan bersaksi bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya sudah, nanti saya dan tim akan berusaha membantu kamu maksimal. Kami menemukan beberapa bukti baru yang akan kami lakukan bersama dengan keluarga Bajide. Kalau beberapa informasi yang kami kodok ini bisa dilakukan secara paralel dan komunikasi yang baik. Apa itu? Kalian jangan lupa, ini kasus sudah 6 bulan masuk 7 bulan. Kami pun sudah all out dengan rahmat ini. Ibaratnya kalau keringat sudah, darah sudah keluar. Mempertahankan seorang Fadel. Karena saya melihat waktu itu tidak ada celah. Jadi kalau sekarang ada celah, sehingga ada 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut penyidik, mereka tersangkakan dan tahan. Maka pertanyaan berikutnya, ada nggak upaya hukum dari kami? Nah, berdasarkan rapat kami tadi, kami menemukan dugaan ada perbuatan pidana yang juga dilakukan oleh Loli. Menurut keterangan penyidik, ketika ditanya kepada Fadel, didengar oleh Saudara Rahmat dan Dolin ya, bahwa tanggal 9 Mei Loli itu mengaku hamil. Mei 2024. Dia datang ke Indonesia Maret. Tapi ada keterangan-keterangan juga disebut Januari, Februari. Sementara Januari, Februari dia masih di UK. Apa itu? Poinnya, kalau dia hamil Loli, mudah-mudahan Loli dengar ini, Ananda Loli, kamu udah ngomong ke Om, ke Bu Ade bahwa kamu tidak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Loli ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekaman bahwa Loli mengatakan dia juga ada pacar di UK. Dan orang yang pertama mengambil kegarisan dia pun dia cerita juga. Dan ini sulit bagi saya menerima keterangan yang berbeda ini.
Sementara itu, menurut Rasman, jika benar pengakuan Loli saat di BAP bahwa ia sempat mengandung di bulan Mei 2024 dan menggugurkan janin dalam kandungan dengan memakan obat, di mana saat itu Loli melakukan hal tersebut sambil video call dengan Fadel, maka pihak Loli pun harus bisa membuktikan digital forensik terjadinya video call tersebut. Dan jika benar Loli melakukan aborsi dengan cara demikian, maka Loli diduga melakukan tindak pidana aborsi. Selain itu, pihak Loli juga harus membuktikan bahwa janin yang digugurkan tersebut janin siapa. Karena menurut Rasman tidak mungkin ia bertemu Fadel pada bulan Maret dan melakukan 10 kali hubungan badan, lalu hamil di usia kandungan 1,5 bulan, tapi kondisi perutnya pun sudah membuncit. Sebab sebelumnya, menurut Rasman, Loli mengaku punya pacar di Inggris. Sementara di sosial media disebutkan bahwa Loli dikabarkan hamil pada bulan Januari 2024. Meski begitu, akan kita uji nanti di persidangan kalau ini lanjut. Tapi sebelum sampai ke sana, dalam konteks hukum yang dianut oleh Republik Indonesia, style Europe kontinental, bahwa di luar siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Maka kalau dia hamil Mei 2024 dengan mengaku dia menggugurkan sendiri dengan memakan obat, oke? Dan dia mengaku video call dengan Fadel pada saat itu, gitu Mbak ya? Betul. Maka harus bisa dibuktikan, satu, video call itu nongol. Ya dong. Lihat, harus ada digital forensik. Harus ada digital forensik yang membuktikan bahwa Loli dan Fadel video call ketika dia melakukan aborsi. Yang kedua, pengakuan Loli, dia memakan pil untuk mengeluarkan ini tambah minuman Sprite. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana aborsi dan itu mengikat dia untuk diproses hukum. Kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil, dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Dari pengakuan dari Loli di BAP-nya, mereka video call. Nah, kalau kita hitung dia Mei hamil, dia pulang, dia datang ke Indonesia Maret, 3 Maret. Maret, April. Oke, Mei. Orang baru bisa hamil itu 30 hari kemudian kan? Iya. Berarti 1,5 bulan kira-kira gitu. 1,5 bulan paling banyak 2 bulan hamilnya gitu kan. Anak saya sudah 8, saya ngerti lah. Nggak mungkin perutnya buncit, bos. Ini kan kata si Loli. Dia 10 kali berhubungan dengan Fadel. Video ya? Kemudian dia hamil tanggal 9 Mei. Kemudian dia menggugurkan, makan pil, video call. Buktikan video callnya. Kami sedang ancang-ancang untuk melakukan permintaan satu upaya hukum yang tidak bisa saya sebut. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Mengejutkan pernyataan Rasman Arief Nasution yang meminta Laura untuk ikut bertanggung jawab atas dugaan aborsi yang dilakukannya. Lantas, apa pernyataan keluarga pasca Fadel Bajideh ditahan polisi? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sehari sudah, Fadel Bajideh ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin, ketika keluarganya membesuk mengungkap kondisi Fadel dalam keadaan sehat. Terkait upaya hukum dari pihak Fadel, menurut sang kakak, ayah Fadel akan mempertimbangkan upaya hukum apa yang akan dilakukan dalam waktu 20 hari ke depan. Sebelumnya, Rasman Arief Nasution juga sempat mengungkapkan pihaknya pun menunggu dari keluarga Fadel terkait upaya hukum apa yang akan ditempuh. Apakah dilakukan upaya pra-peradilan ataupun menunggu di proses persidangan saja. Namun, terkait hal itu, ayah Fadel pun enggan untuk berkomentar, termasuk adanya dugaan persetubuhan dan juga aborsi yang dilakukan Fadel bersama Laura.
Ayah Fadel pun menyerahkan semuanya kepada tim kuasa hukum Rasman. Fadel juga sehat. Ya udah, kita lihat aja kan 20 hari ke depan kita masih ada upaya kata Papa juga. Itu aja. Enggak, ya paling kita ya cuma nunggu aja lah. Apa nih mau berpisah karena sering bertiga berempat itu biarin. Iya. Lepasnya enak, tadi juga udah ketawa bercanda pukul-pukulan gitu. Udah Nggak apa-apa, ini biasa kayak kita. Ini gejolak hidup kok ini ya. Adanya hubungan dari Kak Fadel dan Loli nih pada Kalau saat itu teknis saja, Kak, mohon maaf ya, ini kan habis kita dari siang ke malam itu jadinya maaf kalau memang nggak semuanya kita jawab ya. Nanti mungkin lebih baiknya tuh yang tahu dari kuasa hukum kita, gitu aja. Gak ada yang disampaikan kan kemarin, tadi dia diem aja tuh. Diam aja. Nanti ada pelaporan balik nih terhadap Laura sendiri, gimana nih Abang? Aduh, itu nanti tolong ditanyakan langsung ke kuasa hukum kita, karena kita juga baru turun ke bawah, nggak tahu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.